Karena itu berlatar belakang itu kemudian tadi saya membuat apa namanya, membuat undangan kepada Bapak sekalian secara mendadak dan insya Allah nanti semakin malam teman-teman yang ada di wilayah barat insya Allah eh, akan gabung karena banyak yang izin untuk melaksanakan sholat isya dulu. Bapak sekalian, saya akan share dulu ya. Share dokumen. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mendapatkan materi audio itu masih ingat siapa kira-kira namanya? Nggak ada yang ingat ya? Sebentar, ini kok nggak muncul ya? Oke, kalau gitu rubah. Saya rubah. Bentar. Oke, Bapak sekalian. Ini tulisan ini bisa dilihat ya. Mungkin ada yang bisa ngasih feedback. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa Pak Haji, bisa, bisa. Nah, nah, Ya, antara bisnis konvensional dengan networking. Jelas sekali, Pak. Ya, jelas sekali. Bisa kelihatan ya. Baik, Bapak sekalian. eh, dengan berlatar belakang apa yang disampaikan oleh seorang diamond, saya tidak menyebutkan namanya ya, karena di audio di grup Go Silver Producer yang 01 itu sudah saya posting ya, dan saya harus menjaga rahasia beliau bahwa ternyata bisnis konvensional yang beliau tekuni dan sampai kemudian jatuh bangun dan punya hutang banyak di bank. Ya, beliau seorang yang tinggal di Jakarta dan memang asli Jakarta. Ternyata membuat apa? Membuat keputusan yang sangat sangat dahsyat karena dengan pengalaman itu, ya, dengan pengalaman susah dan jatuh bangunnya di bisnis konvensional itu, kemudian ketika disampaikan, ketika diperkenalkan dengan bisnis networking. Ya, ternyata kemudian mereka membuat keputusan yang akhirnya beliau berhasil di bisnis AMB. Bapak sekalian, ini bisnis konvensional dan bisnis networking, ya. Satu, masalah modal. Bisnis konvensional, Bapak sekalian, itu memerlukan modal awal yang lebih besar, ya, untuk biaya seperti misalnya sewa tempat, atau kalau nggak sewa tempat mungkin buat bangunan sendiri, ya, atau membuat apa namanya, beli tanah sendiri, ya. Ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kemudian inventaris toko, ya, atau dan peralatan-peralatan ini tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Ini belum isinya. Ya, kalau teman Diamond ini mereka modalnya miliaran ya, karena toko bangunan, apalagi toko bangunan di Jakarta dan kompetitornya sangat eh, banyak. Kalau misalnya toko bangunannya kecil, tentu tidak banyak orang melirik ke toko beliau. Ya, sedangkan di bisnis networking ini sangat kecil. Ya, bisnis ini hanya pendaftaran
berapa? 100.000, maka kita sudah punya toko. Ya. Kalau di bisnis konvensional ini untuk bangunannya aja atau untuk sewa itu memerlukan puluhan sampai ratusan juta. Ya, ini Bapak sekalian harusnya dengan melihat komparasi ya perbandingan antara konvensional dan networking dari satu aspek yaitu modal, ini harusnya Bapak sekalian Anda bisa membuat keputusan untuk serius menjalankan bisnis networking. Tapi apa yang terjadi secara umum, karena ini kalau dianggap seandainya rugi cuma hanya 100.000, maka banyak orang meremehkan dan akhirnya mereka tidak menjalankan bisnis ini dengan baik. Ya, nah, itu sebabnya maka perlu saya ingatkan berkali-kali kepada teman-teman sekalian agar kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat, ya, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mungkin Bapak sekalian banyak orang yang di sana kan tidak tahunya mereka ini belum gabung di MW. Ya, kalau mereka itu gabung di MW karena mereka paham, maka bisa jadi mereka mempunyai peluang sukses yang lebih besar dibandingkan dengan kita. Nah, sebentar. Ini suaranya. Ini suaranya. Ini kalau saya keluarkan gini, jadi nggak ini ya. Oke, kemudian yang kedua sekalian, yaitu masalah lokasi ya. Kalau bisnis konvensional, ya kita harus memiliki lokasi fisik yang tetap. Ya, misalnya seperti buka toko atau mungkin kantor, ya atau warung atau restoran dan sebagainya, itu perlu tempat yang fix ya, yang tetap. Ya, nggak bisa pindah-pindah. Ya, kecuali kalau sekarang itu ada warung yang model mobil, itu bisa pindah-pindah. Ya. Nah, tapi walaupun pindah-pindah ya terbatas tempatnya, tidak sampai kemudian seperti networking ini yang tidak terbatas lokasinya. Ya, kalau networking tidak terbatas pada lokasi fisik. Ya, kita lebih fleksibel. Dari sini aja Bapak sekalian harusnya kita juga mempunyai tekad kuat ya dengan kenikmatan dan kemudahan yang diberikan dalam bisnis kita ini harusnya kita benar-benar serius menjalankan dengan sekuat-kuatnya dan sekeras-kerasnya. Kemudian yang ketiga fleksibilitas. Ya, ini kalau bisnis konvensional kita harus full time Bapak sekalian, harus menunggu di tempat. Ya, kalau misalnya warung ya kita harus full di situ. Ya, kemudian kalau kita punya karyawan ya karyawannya nggak boleh kemudian seenaknya keluar toko atau keluar warung, nggak bisa. Ya, mereka terikat tempat dan waktu. Ya, sedangkan bisnis networking ini dapat dijalankan dari mana saja dan kapan saja ya dan bisa dikerjakan part time ya kita sambil kerja di kantor ya kalau misalnya asal pekerjaan kantor tetap menjadi prioritas mungkin di sela-sela istirahat kita atau apa kita bisa mengerjakan bisnis MB ini ya kalau seperti ini mudahnya ya fleksibilitasnya seperti ini terus kemudian kita nggak bisa sukses di bisnis MB kayaknya ada masalah dengan diri kita ya itu penilaian saya ya wallah alam. Ya, kalau menurut saya kalau dengan fleksibilitas seperti itu kita masih nggak sukses, itu ya keterlaluan gitu. Ya. Kemudian sekalian yang berikutnya masalah biaya operasional. Kalau bisnis konvensional itu kita harus gaji karyawan, ya, harus sewa tempat. Kalau itu kita nggak punya tempat sendiri, ya. Atau kalau seandainya kita yang nongkrongi, kita yang jadi
karyawannya di situ, jadi bosnya di situ. Itu kan ada, kalau namanya bisnis itu ada hitung-hitungannya. Jadi sehari kita bekerja di situ juga harus dihitung, ya. Walaupun kita pemiliknya itu ada hitung-hitungannya, ya. Sedangkan di business networking ya biaya operasionalnya hanya pakai data itu, ya, dan kartu perdana kalau di kita, ya, kartu perdana. Ya, nggak ada apa-apanya sekalian, ya. Kalau seandainya tiap hari kita diblokir sekalipun, misalnya, ya, diblokir setiap hari, terus kemudian dibandingkan dengan ini, dengan yang konvensional, masih juga nggak setara, ya. Oh ya, mungkin ini termasuk HP, ya. Ini HP ini juga termasuk biaya operasional lah, ya. Jadi masih sedikit, masih jauh dibandingkan dengan biaya operasional di bisnis konvensional. Kemudian sekalian resiko, ya. Resiko bisnis konvensional sangat besar. Seberapa besar? Seberapa besarnya modal yang digunakan. Kalau kita misalnya dengan modal 100 juta, maka resikonya adalah 100 juta itu bisa habis, ya. Itu bisa habis. Bahkan walau alam saya nggak ngerti juga bagaimana seorang pengusaha itu kok kemudian dia itu mempunyai hutang lebih banyak dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Ya, itu juga terjadi. Ya. Sedangkan di networking apa? Nggak ada sebenarnya, sangat kecil. Ya, sangat kecil modal kita. Misalnya kalau misalnya modal 100.000, ya, atau misalnya pakai data, ya, pakai data atau kita misalnya menggunakan HP, kita mendapatkan skill, kemampuan, kita bisa punya pengalaman, punya pengetahuan tentang HP, ya, dan itu tidak mudah, ya. Kalau misalnya ilmu dari Bapak sekalian diberikan tentang misalnya tentang sniper, ya, mungkin orang yang butuhkan caleg misalnya, ya, calon anggota legislatif. Kemudian dia membutuhkan untuk mengirim WA untuk membranding dirinya. Terus kemudian Bapak sekalian menawarkan saya mempunyai aplikasi yang bisa mengirim semua nomor HP di misalnya di Probolinggo misalnya atau di Pasuruan, ya, di Malang dan sebagainya. Itu bisa dijual itu. Dan Bapak Ibu sekalian mendapatkan itu gratis, ya. Itu ilmu sebenarnya ilmu mahal kalau di luar karena kita setiap hari mendapatkan dianggap seperti biasa, ya. Kemudian penghasilannya sekalian, penghasilan, ya, di bisnis konvensional sangat terbatas tergantung dari besarnya modal. Kalau kita misalnya modal 100 juta, 100 juta, ya, kemudian eh, mempunyai keinginan misalnya dalam 1 bulan mendapatkan penghasilan bersih 50 juta, itu nggak mungkin, ya. Itu tidak mungkin, ya. 50% itu nggak mungkin. Kita bisa berpenghasilan 10% aja itu sudah langka dalam 1 bulan, ya. Kita punya Indomaret, punya Alfamart atau 212 Mart, ya, dari modal itu misalnya bersihnya itu antara antara 3 sampai 5%, ya. Bisa sampai 7 sampai 8, ya, itu pun sangat susah itu. Ya, hanya pada bulan-bulan tertentu itu bisa kita raih, ya. Sedangkan modalnya ratusan juta sampai lebih dari 1 M itu untuk satu satu outlet, ya, seperti Indomaret, Alfamart, ya, Basmala atau 212 Mart, ya. Kemudian networking, sedangkan networking penghasilannya tidak terbatas dan tidak tergantung pada besarnya modal loh sekalian. Ya, Anda, Bapak Ibu sekalian, modalnya adalah sama antara misalnya kita mau mempunyai penghasilan 10 juta per bulan, ya, atau kita ingin berpenghasilan 20 juta per bulan, kita mempunyai keinginan penghasilan 50 juta per bulan. Modal kita adalah ya belanja kita itu yang sesungguhnya itu adalah bukan bukan modal juga, ya. Jadi hampir di bisnis networking itu hampir tanpa modal misalnya, ya. Nah, walaupun demikian, ya, di dalam buku Business School, ya,
yang dikarang oleh Robert Kiyosaki itu, ya, beliau kan seorang pengusaha dan seorang yang punya intelektual luar biasa ya. Beliau karangan bukunya banyak sekali ya di dalam apa namanya di dalam kalau nggak salah itu termasuk bestseller ya di dalam buku penjualan itu beliau termasuk bestseller dunia ya pengarang yang sangat produktif itu beliau merekomendasikan memang untuk kaya Bapak sekalian dan memang kita harus punya niat untuk mempunyai kekayaan ya dan kekayaan yang kita miliki itu kita mempunyai niat juga bagaimana dengan kekayaan itu kita bisa menjadi jalan untuk mendapatkan surga Allah. Ya kita bisa beramal, kita bisa bersedekah, kita bisa beribadah yang lebih baik ya, baik muslim non muslim sama ya. Dan kita semakin kaya ya harus semakin semakin lebih baik, semakin banyak amalnya. Nah, beliau mengatakan kalau mau kaya tidak bisa dengan bisnis konvensional itu nggak bisa ya. Walaupun kita punya hotel sekalipun ya, itu sangat jarang orang itu bisa menjadi seorang miliarder ya kecuali mereka membuka cabang ya seperti waralaba itu kan networking juga ya waralaba ya kemana-mana punya cabang ya itu baru ada faktor kali ya leverage yang kemarin saya sampaikan sekalian mungkin saya ulang lagi agar sekalian mempunyai pemahaman yang utuh tentang bisnis networking ini. Kalau misalnya satu hari, satu bulan itu kita merekrut satu sekalian, satu aja, ya, satu tambah satu dua ya, saya ketik dua ini ya, dua, kemudian dikali kalau di Pak Dokter Sigit itu terakhir itu sampai 12 bulan ya, 12 bulan sebenarnya bukan 12 bulan, 11 bulan ya, itu kemudian menjadi 2.408 ya. Kalau seandainya saya hapus, kalau seandainya dua kita jalankan setiap hari, setiap bulan kita merekrut satu, dan orang yang ada di bawah kita juga menduplikasi merekrut satu dalam waktu 28, maaf ini salah, 2 kali pangkat 28, maka menjadi, salah, maaf, 2 kali X 28. Ah, ini orang se-Indonesia ada 268 juta. Orang se-Indonesia ini bisa masuk MB semuanya. Ya, di dalam waktu berapa? 28 bulan. Ya, hanya 28 bulan. Kalau seandainya ini sampai 30 bulan, ya 2 jadi 1 tambah akhirnya itu 1 menjadi 2, kemudian dikalikan pangkat 30. Ya, ini 1 miliar lebih. Ya, karena itulah sekalian apa namanya Albert Einstein mengatakan bahwa leverage atau kalau di ilmunya Pak Dokter itu keajaiban penggandaan merupakan keajaiban dunia yang kedelapan. Oke sekalian, jadi punya potensi yang sangat besar ya. Kalau orang tahu potensi kayak begini sekalian, kok bisa orang itu kemudian sampai telat belanja misalnya ya padahal itu merupakan sistem kemudian tidak hadir di SIGD tidak punya tiket SID kemudian tidak hadir di WID yang hanya 200.000 secara online 2 hari ya kok bisa ya saya nggak habis pikir itu kalau misalnya mohon maaf kalau misalnya saya itu ngomong dengan anak kok bodoh sekali kamu itu kok nggak otaknya kok nggak bisa mikir gitu. Itu kalau saya kepada anak saya ya. Ya, makanya anak saya semuanya baik itu yang di Pakistan maupun yang di eh, Al-Azhar di Mesir, mereka semuanya ikut MW ya. Walaupun demikian saya apa namanya saya minta fokus untuk menuntut ilmu ya. Tapi sudah udah dapat bonus dua-duanya itu ya.
Jadi Bapak sekalian, kalau dengan ini sebenarnya banyak ya. Ini saya ngambil dari apa namanya konvensional lawan networking. Ini hanya poin-poin penting aja. Ini hanya 6. Ya, belum ngomong masalah pemasaran, masalah manajemen. Ya, manajemen di bisnis konvensional muter kepala kita, ya, cepat botak. Ya di networking kita nggak mikir masalah manajemen, MW yang mikirkan, ya dengan karyawan-karyawan mereka yang memang ahli, ya. Bapak sekalian, kenapa kok ada ABO itu kemudian tidak serius, ya? Kok tidak serius? Kemudian kenapa kok ada ABO itu kemudian menjalankan 3 langkah aja, kok kemudian tidak melakukan, ya? Padahal potensinya Bapak sekalian, kalau misalnya di jaringan saya itu kemudian orang punya otak sama seperti saya, ya, kemudian dia sebenarnya mencari satu orang dalam 1 bulan, kalau serius itu sangat-sangat peluangnya sangat tinggi untuk kita dapatkan, ya. Itu sangat tinggi potensi untuk mendapatkan satu orang dalam 1 bulan, ya. Masalahnya kadang-kadang 1 orang atau 2 orang yang kita rekrut itu tidak menjalankan juga. Karena apa? Bisa jadi karena melihat kita juga tidak serius, ya. Melihat kita juga tidak menjalankan secara secara apa? Full heart, ya, sampai ke hati gitu, ya, tidak sepenuh hati gitu. Eh, Bapak sekalian, terkait dengan ini, saya ingin mengingatkan bahwa untuk percepatan di dalam bisnis MW itu, ya, itu kita mungkin Pak Dokter masih ingat ya, mungkin teman-teman sekalian masih ingat tulisan di CA Academy yang sudah diposting mungkin beberapa kali bahwa bisnis MW itu adalah bisnis momentum, ya. Kalau momentumnya hilang, itu bisa jadi kita rugi, ya. Ruginya bukan 1 tahun 2 tahun. Ya, karena itu, Bapak sekalian, setiap ada momentum program, itu kita tidak bisa kemudian menganggap sebelah mata. Ya, karena program itu tidak mungkin di launching kecuali bisa menghasilkan apa? Menghasilkan kesuksesan, mempermudah kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak mungkin itu kalau program itu didesain, di launching ya dengan begitu aja. Bapak sekalian, ini program MW. Ya, kadang-kadang juga ada program Debaca. Ya, yang Debaca ini meliputi semua para leader. Kemudian juga ada leaders ini leader platinum itu punya program sendiri. Ya, misalnya kalau yang platinum ya tidak semua platinum itu misalnya pro bron ya seperti Pak Dokter seperti punya saya ya punya kita ya ini juga momentum sebenarnya karena banyak teman-teman sekalian itu tidak menjalankan dengan serius ya ketika kita evaluasi apakah membaca 15 menit dalam 1 hari ya terhadap buku-buku yang direkomendasikan ya itu banyak yang tidak membaca. Kemudian audio itu sebenarnya mahal harganya. Ya, kalau dulu zamannya Pak Dokter itu sekitar 25.000. Ya, itu satu kaset, satu audio yang setiap pagi saya posting di grup Silver Producer itu setiap hari 25.000 waktu itu uang tahun tahun berapa Pak Dokter itu tahun 2003 2005 ya. Nah, itu beliau apa? Beliau berikan kepada kita, ya. Bapak sekalian, terkait dengan program ini, saya akan mengingatkan lagi tentang program dari MW, yaitu tentang God Health, ya, God Health. Nah, ini saya kasih pendahuluan. Jika saya tanya kepada Bapak sekalian, apakah Anda sehat saat ini? Mungkin Bapak sekalian akan mengatakan sehat, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian menanyakan ke saya apakah Pak Sam sehat, mungkin saya akan mengatakan ya saya sehat. Tapi apakah benar sehat? Belum tentu. Ya.
Karena di dunia kedokteran ada beberapa kriteria untuk menentukan seseorang itu sehat apa tidak, yaitu yang disebut dengan tanda-tanda vital atau vital sign, ya. Dan vital sign ini sekalian eh, ditandai dengan 3 indikasi kesehatan metabolik, ya. Makanya vital sign di dalam bisnis MW ini juga nanti saya akan sampaikan kepada eh, tertentu, ya, kepada ABO tertentu, apakah Bapak Ibu sekalian ini kira-kira bisnisnya ini kalau tanda-tandanya kira-kira bisa sukses atau enggak, atau apa yang perlu diperbaiki, itu vital sign. Ya, nanti insya Allah secara bertahap nanti saya akan sampaikan, ya, terutama kepada anggota Probron dulu, ya, atau mungkin nanti bisa diperluas dengan anggota GF, ya, Go Freedom. Nah, 3 indikasi kesehatan metabolik itu sekalian itu sebenarnya sudah ada di Amagram yang kemarin Bapak Ibu sekalian sudah terima kan Amagram ini, ya. Amagram ini sudah saya sharing, ya. Ini kesehatan metabolik, ada gula darah, ini tekanan darah, ya, terus kemudian kolesterol darah. Ini saya tulis di sini agar mudah Bapak Ibu sekalian melihat, ya. Pertama gula darah. Makanya nanti ketika kita mau ngikuti program ini, ya, ya challenge, ya, kan dimulai bulan Februari, ya, tanggal 4. Itu mengacu pada kadar gula darah glukosa dalam darah yang menjadi sumber energi utama tubuh, ya. Ya, ini perlu dijaga keseimbangannya. Ya, gula darah yang normal itu kalau di bawah, ya, lebih gula darah puasanya adalah 70 70 sampai 100, ya. Nah, kayak gini ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa bisa lihat ini. Ya, saya tidak akan banyak menanyakan atau menjelaskan tentang ini. Ya, ini saya juga bukan seorang dokter, saya hanya menyampaikan aja. Tentu tulisan ini bukan tulisan sembarang, ya, karena ini masalah berdasarkan keilmuan, ya. Nanti Bapak sekalian yang dites adalah gula darah, ya. Kemudian tekanan darah, ya. Terus kemudian kolesterol darah, ya. Oh, maaf, ini salah ini. Kolesterol. Sebentar. Tak lihat aslinya, ya. Kolesterol. Oh ya, kolesterol darah ternyata, ya. Kolesterol di dalam darah. Bapak sekalian, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa program ini, ya, program Gut Health ini nanti ada hubungannya dengan apa yang nanti akan Pak Dokter launching, ya, yaitu berupa BSP, ya, yaitu BSP ini bimbingan sehat paripurna, ya. Ini video-videonya, ya, yaitu pengantar sehat paripurna, kemudian nanti kesehatan tubuh ini secara umum, ya, nanti kemudian mencegah penyakit degeneratif, mencegah penuaan dini, mengenal Nutrilite, apa perlu suplementasi, ya, daily dan double egg, penjelasan beliau, kemudian high protein, ya, kemudian eh, tumbuh kembang anak, ya, terus kemudian nanti materi berikutnya tentang finansial, ya, tentang finansial, ya, terus kemudian kesehatan finansial. Ada orang yang sehat fisiknya tapi fisiknya sehat tapi tidak sehat finansialnya, ya, banyak banyak utangnya dan sebagainya, ya. Terus kemudian juga sehat mental, ya. Ini ini nanti dijadikan materi, ya, dan ini sampai kemudian yang kemarin sedikit saya sampaikan ini, ya, saya posting ini. Nah, ini Bapak sekalian nanti akan ada 2 cara untuk merekrut ABO baru, yaitu yang pertama adalah melalui bimbingan Kopas, ya, dan seperti biasa kita lakukan seperti itu dengan mengundang eh,
orang-orang yang nomor HP-nya diberikan oleh Pak Ali ya. Ada 1 juta nomor HP, kemudian nanti diseniper dan seterusnya, kemudian dikirimi undangan. Ya, dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang dia belanja di dalam bulan itu. Kemudian sedangkan yang kedua yaitu dengan tadi bimbingan sehat paripurna ya. Mungkin itu durasinya 2 minggu. Nah, ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh orang yang belanja maupun yang tidak belanja. Ya, baik yang belanja maupun yang tidak belanja. Nah, nanti cara mengundangnya dengan mengirim video. Ya, terus kemudian nanti dikasih kisi-kisi nanti materi yang akan diberikan di dalam bimbingan itu, termasuk yang tadi saya sampaikan ini. Ya, nah, ini ya. Masalah sebenarnya di masyarakat kita ini, masalah terbesarnya selain masalah keuangan adalah masalah kesehatan. Ya, yang waktu sikde saya pernah sampaikan itu ya, waktu sikde di asrama haji. Ya, Bapak sekalian, jadi nanti ada dua cara untuk merekrut ABO baru, yaitu yang pertama adalah melalui bimbingan Kopas, yang kedua adalah melalui bimbingan sehat paripurna. Nah, ini sebenarnya sekalian kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sigit ini, kalau nggak salah itu dalam waktu eh, 5 bulan atau 6 bulan gitu, itu sudah berpenghasilan 25 juta, ya. Tapi syaratnya adalah sesuai dengan sesuai dengan sistem ya, dan kemudian semuanya juga menjalankan atau melakukan hal yang sama ya, ada panduannya ya. Nah, ini siapa yang diundang? Yang diundang adalah orang-orang yang kita kenal ya. Jadi orang-orang yang kita kenal, seperti saya punya, nah ini kesempatan bagi saya, banyak para relasi-relasi ini kan nggak pernah saya undang untuk ngikuti bimbingan Kopas ya, nggak pernah ya. Bahkan mereka juga banyak yang nggak tahu kalau saya ikut MW ya. Ketika kemarin saya ke Los Angeles itu juga tanya ya, terutama teman-teman sekolah saya di SPG ya, di SPG Bojonegoro, Sekolah Pendidikan Guru ya, itu tanya ketika melihat status saya itu ya. Mereka nggak tahu juga kalau saya juga ikut MB ya. Nanti bisa kita kita lakukan pendekatan dengan bimbingan sehat paripurna ya. Jadi itu insya Allah nanti akan kita sampaikan lebih lanjut ya, Bapak sekalian. Ini kita harus memantau tubuh kita ya. Jadi kalau kita misalnya punya banyak uang tapi kemudian ada masalah dengan gula darah, kemudian tekanan darah, kolesterol, ya jadi masalah ya. Ini tiga-tiganya ini sekalian dengan ikut gut health ini ketika saya ikut di Malaysia ya, kan pertama diluncurkan di Malaysia. Indonesia kan 2 tahun setelah dari Malaysia baru di launching ya. Itu mereka luar biasa ya. Menjalankan bisnis, menjalankan gut health ini itu luar biasa ya, semarak sekali, dan eh, banyak secara finansial juga luar biasa perkembangan bisnis mereka ya. Secara kesehatan juga banyak ya, banyak perkembangan kesehatan yang luar biasa. Banyak orang-orang yang dulunya dia itu punya kolesterol yang tidak sembuh-sembuh ya. Kayak misalnya tekanan darah tinggi loh sekalian. Itu kan kalau kita ngomong, kalau kita periksa ke dokter, kalau orang udah kena darah tinggi itu, kata Pak dokter itu ya, wah sampean harus minum obat tekanan darah tinggi seumur hidup ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mendengarkan penjelasan Pak Dokter ya, dengan dari Nutrilite itu ya tidak seperti itu. Itu semuanya bisa disembuhkan ya. Ini 3 hal ini sekalian itu jadi masalah yang sangat serius di dalam kesehatan kita. Kalau kita seandainya tidak ikut di
gut health ini ya ya sangat-sangat eman ya karena nanti data yang kita miliki kan kan nanti kita akan mendapatkan data ya. Jadi sebelum sebelum ikut gut health ini kita nanti tes tiga ini kita tes di laboratorium ya di lab ya. Terus kemudian nanti ketika kita menjalankan 21 hari kemudian dicek lab juga ya. Nah, nanti step-stepnya nanti saya sampaikan belakangan. Bapak sekalian, kemudian eh, ini nanti ini semuanya ada di sini ya sekalian. Saya tidak sampaikan ya. Ini semuanya ada di sini ya. Nah, termasuk ini kelihatan ya, insya Allah ya. Tiga nutrisi utama yang dibutuhkan ususmu ya, yaitu probiotik, prebiotik, protein, dan ini kegunaan dan sebagainya. Ini besar-besaran dilakukan oleh MW melakukan Zoom, kemudian mendatangkan para pakar dari India, dari Korea ya, yang di Jakarta itu, yang saya ikut hadir di Senayan City di Jakarta ya. Itu biayanya luar biasa. MW gila-gilaan itu apa namanya? Membuat ya membuat acara atau membuat program gut health ini ya. Nah, ini semuanya nanti Bapak sekalian bisa membacanya ya. Nah, ini bisa membacanya. Nah, nanti kalau kalau nanti ada pertanyaan bisa bisa tanya ke saya ya, bisa japri. Kemudian Bapak sekalian tentang langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya. Ini nggak saya sampaikan, ini juga tidak. Enam langkah untuk ikut Daily Nutrition Forgat ya challenge. Ini tak tulis challenge. Pertama, buatlah grup yang terdiri dari 3 orang. Ya, 1 orang jadi ketua dan 2 orang jadi anggota. Ya, dan ini terbuka untuk ABO maupun pelanggan prioritas ya, PP. Nah, jadi saya tadi sore saya beli untuk istri saya dan untuk saya. Ya, nanti ini apa namanya kalau suami istri harus 2 kali karena untuk pendaftaran harus ada 2 invoice ya ada 2 nomor pemesanan itu ya jadi harus pembeliannya 2 kali terus kemudian melakukan pembelian produk mulai tanggal 1 sampai 31 Januari ya ini sebenarnya juga udah disampaikan di Zoom ya berkali-kali. Linknya seperti ini ya kalau kalau misalnya mau ini tak tadi saya sudah buka ya tinggal nulis saja ya ini saya sudah login ya terus kemudian tinggal tulis gut gini aja nah ini sudah langsung muncul gut health ya Daily Nutrition for Gut bundle bundle itu paket nah caranya ordernya seperti ini sekalian sekalian saya praktekkan ini 3 produk ini untuk 21 hari ya ini bisa untuk menurunkan kolesterol asam urat dan termasuk tekanan darah ya ini harganya tiga-tiganya ini 1,5 juta ya lebih 400 dan lebih 4.000 ini kita masukkan ya troli ya terus kemudian ini kita pilih yang paling bawah ini ya kita pilih nah di sini yang kita bisa milih apa kita milih protein yang rasa coklat atau yang plain atau green tea atau yang berry ya kalau saya milih coklat ini sukanya istri ya. Nah, setelah ini masuk berarti kita sudah ini tadi sebelum masuk ya ini nggak bisa ditambahkan nggak bisa. Ini nggak bisa ya. Harap pilih jumlah varian yang diinginkan. Ini harus diklik salah satu. Kemudian tambahkan ya. Setelah ditambahkan, oke. Kemudian eh, ininya kita klik ya. Ya ini keranjangnya kita klik, troli kita lihat. Oke. Kemudian jangan lupa ini ada hadiahnya sekalian. Kita pilih ini produk purchase with purchase.
ini kita pilih dan ini gratis. Oh, ya ini nol ini kita tulis 1, terus kemudian ini juga biasanya 165.000 ini, ya, seker ini. Ini kita klik juga 1, ini bisa klik 1, kemudian beli. Ya, ini gratis semuanya tiga-tiganya itu. Ya, ini sudah masuk ke sini. Oh, yang satu tadi hilang, habis berarti ya. Yang kertasnya yang tadi itu. Apa namanya? Tas dari kayak kertas itu. Terus setelah itu kemudian beli, ya, beli. Nah, kemudian nanti tinggal tinggal milih pembayarannya, ya. Kita pilih pembayaran, apakah mau BCA, Permata, ya. Paling gampang itu pakai QRIS, yaitu dari semua bank bebas, ya, bebas pakai QRIS ini, ya, bebas pembeli apa biaya. Ini QRIS, kemudian kita bayar sekarang, ya. Ini untuk demo. Nah, setelah ini kemudian setelah Bapak sekalian pakai handphone, ya, pakai handphone mobile banking, kemudian QRIS di di apa ditembakkan ke sini, ya, diarahkan ke sini, maka sudah terbayar, ya. Nah, ini saya tidak bayar karena tadi sudah beli. Sudah beli. Nanti ini 4 jam sudah, ini 3 jam sudah hilang sendiri, ya. Dia dianggap batal secara otomatis, ya. Nah, jadi yang kedua adalah melakukan pembelian. Ini masih ada 5 hari Bapak sekalian, ya, anggap aja 4 hari karena besok sudah ini sudah malam, ya. Terus kemudian yang ketiga, ini login, ya, ini atau login, kemudian tulisi tadi kayak tadi itu GAT, ya, tadi tulisi GAT, kemudian muncul yang kita pilih ini. Kemudian yang ketiga adalah tes awal. Ya, setiap orang anggota grup melakukan tes awal meliputi kolesterol total, gula darah, dan tekanan darah. Ya, ini murah. Ya, saya belum, paling nggak sampai 200.000 ya. Ini kalau tekanan darah ini kan gratis. Ya, tapi yang di yang bayar ini kolesterol total, ya, HDL, HDL, LDL, kemudian gula darah. Kalau gula darahnya itu tanpa puasa, ya, kita tanpa puasa aja nggak apa-apa, biar nggak tersiksa, ya. Tanpa puasa, maka nanti ketika tes terakhir, tes darah terakhir kalau udah selesai 21 hari juga tanpa tanpa puasa. Tapi kalau mau puasa juga nanti terakhir juga puasa. Tes awal bisa dilakukan di MW Store, ya, kalau mau di MW Store yang tinggal di Surabaya, atau di laboratorium atau apotek terdekat. Ya, apotek terdekat itu biasanya pakai celik gitu itu. Tapi kalau kalau saya insya Allah nanti ke lab aja, ya, karena kalau lab ini lebih canggih, ya. Tapi walaupun itu pakai tangan itu klik gitu, ya, dan itu nanti minta catatan dari apotek, ya. Catatan nanti misalnya apa namanya? Misalnya nanti berapa gula darahnya, tekanan darahnya, nanti kemudian minta stempel dari apoteknya. Terus kemudian mendaftarkan grup di platform Gut Health, ya, Teen Challenge. Nah, ini nanti eh, ketika amagram tanggal 1, ya, tanggal 1 nanti ada link untuk pendaftaran itu, ya. Untuk ketua terserah siapa aja, nggak ada harus misalnya harus sekian persen, nggak ada, ya, bebas siapa aja nanti bisa ini apa namanya bisa menjadi ketuanya, ya. Nah, sedangkan terus kemudian tim leader melakukan pendaftaran melalui platform yang sudah disediakan, kemudian mengisi data dan mengunggah tes awal. Ya, gampang ini, kemarin udah di demokan. Yang lebih sulit itu ketika ikut NFF itu, ya. Nutrilite Fast Fit itu lebih lebih sulit, ya. Ini Pak Iwan kok coret-coret ini, mungkin putranya, ya. Terus kemudian team leader akan mendapatkan kode referral yang melalui SMS atau WhatsApp. Kemudian
kedua anggota, misalnya saya jadi ketuanya, nanti istri saya dan misalnya Pak Bambang gitu, ya nanti eh, anggota itu akan kita ini kasih kode referral ya. Jadi kedua anggota melakukan pendaftaran menggunakan kode referral dari tim leader. Ini nanti tutorialnya ada ya ketika nanti tanggal 1 ya nanti saya share di grup saya Academy. Kemudian yang kelima yaitu menjalankan challenge selama 21 hari. Ya, selama periode tanggal 4 sampai 28 Februari 2025 melakukan aktivitas hidup sehat bersama grupnya ya dengan mengonsumsi paket Daily Nutrition Fogat ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita pagi minum ya sesuai dengan aturannya ya. Aturan minum high protein itu pagi sama sama mau tidur ya. Terus kemudian untuk probiotik sama prebiotiknya ya itu bisa dicampur aja sekalian di ini di high proteinnya ya. Kemudian yang keenam adalah tes akhir di hari ke-21 ya kita tes ya terus kemudian masing-masing anggota grup melakukan tes akhir yang meliputi tes kolesterol total, gula darah dan tekanan darah ya kemudian diunggah ya tadi ini juga ketika awal juga diunggah hasil tes akhir di platform Gut Health Team Challenge yang dilakukan oleh masing-masing anggota grup ya jadi semuanya tiga-tiganya mengupload ya nah itu Bapak sekalian eh, yang sebenarnya yang kita inginkan dari ini itu bukan masalah hadiah. Hadiahnya tidak signifikan, ya. Itu tidak penting. Yang kita pentingkan adalah kita sendiri, ya. Kita bisa membuktikan sendiri kalau ada orang, misalnya ada kita ngajak orang, kalau kita bisa ngomong, misalnya dulu ketika darah saya misalnya selalu di angka 160, terus kemudian ketika ikut gut health ini, kemudian 130 misalnya. Nah, kita bisa ngomong, ya, dan bisa ngomong serta bukti labnya juga bisa kita tunjukkan. Misalnya kalau dulu kolesterolnya saya sekian, ya, terus kemudian setelah ikut 21 hari minum eh, gut nutrition ini, ya, kemudian menjadi sekian, ya. Kalau dulu gula darah saya sekian, ya, sebelum ikut, terus kemudian setelah ini, ya, setelah ikut 21 hari kemudian menjadi turun sekian. Itu yang kita butuhkan, ya. Itu yang kita butuhkan. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah punya grup ini, sekalian punya ini, ya, bimbingan sehat paripurna, ya, itu kita sangat membutuhkan itu, membutuhkan data-data itu. Yang intinya, Bapak sekalian, adalah bagaimana kita sehat, kemudian juga bagaimana orang yang ada di sekitar kita, yang sebenarnya mereka itu juga membutuhkan sehat, ya, membutuhkan hidup yang sehat. Kalau Bapak sekalian apa namanya, misalnya Bapak Ibu sekalian bisa membantu orang, ya, kalau yang selama ini untuk menurunkan kolesterol misalnya, ya, itu sudah bertahun-tahun kemudian menghabiskan uang puluhan juta atau bahkan mungkin ratusan juta. Ternyata kemudian kita bisa membantu dengan hanya sekian ribu, ya, atau mungkin puluh ribu, ya, maka tentu kita bisa membuat mereka bahagia, ya, bisa secara secara keuangan ya biayanya lebih ringan, terus kemudian selain itu kemudian kesehatannya bisa bisa pulih. Dan yang paling penting untuk sekalian ya sebagaimana yang sering disampaikan oleh Dr. Rita bahwa kalau kita minum obatan kimia ya, obat kimia apapun jenis obat kimia itu pasti akan berdampak kepada organ tubuh yang lain. Ya, akan berdampak kepada organ tubuh yang lain. Atau kalau bahasa kasarnya itu adalah menyembuhkan satu penyakit bisa menimbulkan penyakit yang lain. Ya, penyakit yang lain atau penyakit sertaan itu memang tidak kemudian tiba-tiba.
Tapi suatu saat ketika kita kondisi fisik kita tidak prima, ya, kemudian di dalam eh, apa namanya di ketika kita sudah menyentuh yang tertinggi, ya, toleransi tertinggi dari kesehatan yang kita miliki, ya, maka kita bisa bisa kena penyakit yang disebabkan karena obat kimia itu, ya. Dan kemarin waktu di Los Angeles, sekalian, eh, Mike Duong, eh, Mike siapa namanya? Mike Duong, ya. Ya, Mike Duong itu memberikan data internasional tentang 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 penyakit degeneratif, ya. Dan terus kemudian berapa eh, perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam bidang apa namanya? Dalam bidang kesehatan itu triliun dolar. Ya, kalau dirupiahkan itu kemarin ditanyakan gimana kalau itu dirupiahkan? Ya nolnya sudah nggak bisa kehitung, itu sudah nggak tahu berapa jumlahnya. Ya, itu industri apa? Industri kesehatan. Kenapa? Karena Bu sekalian, banyak orang-orang yang dulunya itu kena penyakit tertentu itu pada usia di atas 40 tahun, saat ini penyakit tersebut, ya, sudah dialami, sudah diderita oleh anak yang usia belasan tahun. Semuanya disebabkan karena kecerobohan kita terhadap makanan yang yang masuk ke dalam dalam tubuh kita, ya. Jadi kita istilahnya itu memanjakan lidah kita, ya, dengan mengorbankan seluruh tubuh tubuh kita. Ya, alhamdulillah sekarang saya punya kesadaran terhadap kesehatan lebih tinggi itu ketika gabung di MW, ya. Dan alhamdulillah sekali, biasanya jangankan kok perjalanan kayak sekarang, ya, kayak sekarang kemarin itu perjalanan dari oh ya, saya ceritakan sedikit. Ya, kemarin itu pulangnya dari Los Angeles mau ke Hong Kong, itu berangkatnya aslinya jam setengah 12. Ya, tapi pesawatnya itu jam 12-an lah baru baru terbang, ya. Terus kemudian saya mengira bahwa mungkin sekitar 5 jam itu kemudian waktu sholat subuh. Ternyata belum, ya, belum sholat subuh. Ya, saya tanyakan ke pramugari yang mereka kan HP-nya bisa langsung sambung satelit, ya. Kemudian saya lihat di depan itu layar itu posisi pesawat itu ada di mana. Kemudian saya minta tolong kepada apa namanya kepada pramugari untuk ngecekkan waktu sholat. Ya, kemudian 30 menit baru sholat. Ya, sholat subuh. Terus kemudian sekitar sekitar 6 jaman gitu, 5 jam atau 6 jaman, ya. Itu saya iseng tanya juga, ya, dalam rangka untuk sholat duhur. Ternyata waktu itu masuk juga waktu masih masih sholat subuh, ya. Sampai 3 kali itu juga masih sholat subuh. Ternyata ketika nyampe ke Hong Kong, itu matahari itu baru terbit, ya. 15 jam berarti di atas pesawat itu matahari baru terbit, dan nyampe ke Hong Kong itu hari Selasa, ya. Jadi hari Senin itu nggak sholat duhur, asar, maghrib, isya, ya nggak, karena cuma subuh tok, ya, cuma subuh tok. Itu pengalaman yang sangat mengasihkan itu, ya. Nah, kita kan sholat terkait dengan waktu dan tempat, ya. Jadi ya nggak masalah. Ya, Senin, jadi kita kehilangan hari Senin itu. Itu sekalian, jadi saya harapkan terutama para leader, eh, para mentor itu bisa ikut dalam program ini, ya. Nanti agar apa? Agar kita bisa menjalankan bisnis ini lebih cepat, ya, karena kita membutuhkan data-data yang banyak, ya. Agar apa? Agar orang yang nanti berada di komunitas kesehatan, yaitu sehat paripurna itu, semakin apa? Semakin percaya, dan kemudian mereka menjalankan sendiri. Dan ketika mereka menjalankan sendiri, pasti mereka akan kagum dan akan merasa sangat-sangat bersyukur. Cuma awalnya aja untuk meyakinkan mereka itulah yang agak sulit,
ya, itu agak sulit. Perlu data dan data itu adalah dari kita, ya. Demikian Bapak sekalian, itu program yang harus kita lakukan untuk menjalankan bisnis MB ini dengan apa namanya? Dengan selalu mengikuti apa yang menjadi program dari MB, dari Debaca maupun dari Leader Platinum. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan, saya stop dulu. Silakan Bapak sekalian, mungkin ada yang ditanyakan. Tanpa moderator ya. Tanpa moderator langsung aja. Oh iya, tadi lupa saya. Kalau teman-teman yang misalnya ikut grup ini, grup apa namanya, ikut eh, Daily Nutrition for God ini, ya, itu maka bulan ini sama bulan depan, ya, kewajiban untuk belanja ditiadakan. Ya, tapi kalau untuk keperluan sendiri kemudian belanja untuk keperluan sendiri, ya silakan aja. Ya, jadi bulan ini belanja God for Health, apa namanya, Daily Nutrition for God ini itu sudah termasuk untuk kewajiban belanja bulan depan, ya, untuk bulan depan. Ya sebenarnya eh, kalau kita menganggap itu sebagai beban, ya, oh saya ikut grup GF ini harus belanja, itu kurang enak sebenarnya, ya. Kalau dulu saya tidak menganggap itu sebagai kewajiban, ya saya menganggap itu jalan yang harus saya tempuh untuk meraih kesuksesan, ya, maka maka akan lebih ringan, ya. Silakan, Mas sekalian, ada yang ditanyakan atau ada yang mau ditambahi dari para komentar? Dari Bu Mariani mungkin ada? Sementara belum, Pak. Belum dulu, Bu. Iya, belum, Pak. Ini apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian ya? Kok speechless? Pak Kahar ada yang Siap ikut, ditanya? ya. Oh ya, Pak Iwan. Iya, Pak. Nggih, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak, boleh? Boleh, silakan. Ya, ini bukan pertanyaan, Pak. Tapi masalah good health ini kayaknya memang kalau menurut saya secara pribadi bagus sekali. Karena memang salah satu pasar potensial kita memang di Nutrilite. Contoh mungkin ada dalam satu komunitas atau apa, saya kan banyak sekali orang-orang yang kayaknya kelihatannya kesehatannya lagi ini, terutama masalah apa namanya, kayak asam urat atau apa, atau mungkin sakit mata atau bagaimana. Biasa kan ada potensi-potensi itu yang bisa ditawarkan ke orang-orang tersebut. Misalnya kan ada satu misalnya kan tetangga saya atau mungkin di kompleks atau bagaimana sudah jadi pemakai Nutrilite begitu. Salah satu contoh kayak biasa orang sakit lutut tidak bisa sholat atau bagaimana, saya biasa tawarkan Nutrilite Colmecdi, dan terbukti alhamdulillah Nutrilite itu memang sangat ampuh. Jadi itu suatu apa namanya, suatu hal yang peluang buat kita sebenarnya. Jadi kalau adanya program Good Health ini, saya sebenarnya sangat antusias, Pak. Jadi kalau orang-orang tersebut nanti kan dimasukkan di grup supaya dia sadar atas ke ini. Jadi atas kesehatan ini. Makanya saya kepikiran juga kalau biasa lihat orang seperti itu di masjid kah, di manakah,
dalam komunitas saya, biasa saya tawarin, ini minum vitamin yang ini bukan vitamin sintesis, tapi ini adalah vitamin alami dan terbukti. Dan memang kalau secara umum produk-produk MUI itu memang tidak diragukan lagi, Pak. Jadi memang kalau saya sih secara pribadi, program Good Health ini sangat bagus, Pak, untuk dikembangkan. Iya. Itu Pak, hanya ini semacam pendapat pribadi saya, bukan mungkin pertanyaan, tapi kalau saya sih untuk seperti ini baguslah. Yang kita ini untuk meningkatkan PV kita atau yang lain-lain bisnis kita lah secara umum. Jadi selain dari program bimbingan Kopas, program yang seperti ini juga sangat-sangat bagus lah, Pak. Gitu, Iya. Pak. Ya, terima kasih Pak Kahar atas tambahan informasi ya. Dan memang sekalian perlu saya sampaikan juga bahwa bagi yang belum ya, mungkin ada teman-teman yang belum mendengarkan cerita saya. Dulu itu waktu saya ya sekarang masih di PLTU, sebentar lagi setengah tahun lagi saya pensiun. Sebenarnya masih 2 tahun lagi ya saya pensiun lebih awal. Saya hampir tiap akhir tahun itu diingatkan oleh HRD, manajer HRD ya, karena apa? Tentang untuk menjaga kesehatan. Kenapa? Karena saya selalu banyak ini sick leave ya. Sick leave itu cuti karena sakit ya. Itu melebihi daripada secara umum ya. Alhamdulillah setelah gabung MW ini ya, kemarin saya waktu ngisi apa namanya safety health di kantor itu, saya tanya ke HRD, data saya dalam waktu 4 tahun itu, tahun sekarang itu 1 hari saya sakit, tahun kemarin juga 1, 3 tahun yang 3 tahun yang lalu itu 2, terus kemudian 4 tahun yang lalu ya, itu masih awal gabung MB, itu eh, 2 atau 3 gitu, lupa saya ya. Kalau dulu di atas 15 ya, itu juga menjadi menjadi rasa syukur saya setelah saya kenal MB itu sehatnya minta ampun ya. Itu yang perlu saya syukuri terhadap bisnis MB ini ya. Selain juga semakin lebih sabar, semakin lebih eh, uangnya semakin lebih banyak ya. Uangnya Insya Allah akan diikut, Pak. Itu akan diikuti. ya, semakin uangnya lebih banyak, kemana-mana lebih enak gitu ya. Itu kalau semakin banyak teman-teman yang mendapatkan hal yang serupa, kan pahala saya kan juga banyak ya. Ya, kayak itu. Terus kemudian juga saya sering sampaikan juga bahwa WHO, yaitu World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, itu kan lahirnya kan Nutrilite kan lebih lama lahirnya dibandingkan dengan WHO. Yang Nutrilite tahun 34 ya. Eh, Perusahaan Nutrilite itu berdirinya tahun 34. Itu sering dipakai sebagai referensi ketika membicarakan masalah kesehatan. Ya, itu organisasi kesehatan dunia loh ya. Itu bukan main-main ya. Dan apalagi kalau ngomong masalah para pakarnya, kemarin waktu di India, waktu di mana itu di Los Angeles itu sebelum acara business meeting yang saya mendapatkan penghargaan itu ada demo dari dokter siapa itu? Dari India, tapi orang keturunan India tapi ada di ini ada di Amerika, dan beliau salah satu pakar yang di MB. Nah, beliau menyampaikan tentang salmon omega 3 yang saat ini sedang dikembangkan besar-besaran ya, dengan penyerapan 3 kali lipat lebih baik dibandingkan dengan yang saat ini ya. Terus apanya gitu 3 kali lipat juga dibandingkan dengan salmon yang saat ini. Padahal salmon saat ini itu adalah salmon yang terbaik ya di dunia.
salmon dari omega 3 itu sudah terkenal. Ya coba ambilkan. Ya, itu terbaik di dunia salmon kita itu. Ya, dari ikan salmon yang ada di sungai Norwegia. Norwegia ya, yang Norwegia. bebas polusi air ya. Nah, ini. Nah, kemarin dikasih ini salmon yang kita saat ini memang besar. Terus ini salmon salmon ini cuma kecil ya. Ini cuma 30 memang isinya 30 minum 1 kali 1 hari. Kan itu untuk sel ini ya. Ini kalau yang kemarin katanya Pak Dokter itu, kalau misalnya masalah tensi yang tidak turun-turun, ini bisa dihancurkan dengan ini ya, dengan omega 3. Kalau yang ini satunya ini memang isinya 90 ya, 90. Cuma harganya nggak tahu, ini belum masuk di Indonesia. Ini baru diperkenalkan karena ini produk baru ya, dan ini bisa untuk meningkatkan kecerdasan otak ya. Ini formula yang baru-baru dirancang oleh para ahli, para dokter yang ada di yang ada di MW ya, di MW laboratorium MW. Baik, mungkin ada yang mau nambahi. Sebenarnya sekalian saya lupa tadi. Sebenarnya MW itu juga terkenal dengan produk kecantikannya artistry ya. Artistry. Artistry yang tadi juga disampaikan oleh Pak Dokter di grup Early Bird untuk WID atau SID ya, saya lupa itu. Itu banyak dipakai oleh artis Hollywood ya. Yang kemarin saya ke sana, artis Hollywood itu paling paling banyak menggunakan produk artistry. Memang artistry adalah produk premium, memang harganya lebih mahal. Makanya kalau di Indonesia itu kita menggunakan Snapskin. Snapskin itu dengan harga lebih murah, tapi dengan kualitas atau dengan standar pusat. Ya. Nah, kemarin juga saya dari MB juga dikasih ini. Nah, ini. Pokoknya kalau sudah teman-teman sekalian itu jadi platinum, itu banyak dikasih. Istrinya nanti semakin cantik ya. Ini Apa itu dikasih. Pak? Snapskin. Apa nggak tahu, ini belum dibaca karena istri saya capek kemudian ya sakit ini. Ya bukan sakit ini ya, cuma saya suruh istirahat aja. Ya, makan di warung aja. Adaptasi Ya, cuaca. ini dikasih juga nggak tahu harganya berapa ini. Ya, 500-an Pak. nggak tahu namanya juga saya. Alat-alat. Alat-alatnya, alatnya dapat 2. Ya, alatnya dapat 2, ininya juga 2. Iya. Nah, iya dapat 2 juga. Cuma kemarin hadiahnya dapat 2 Pak. hadiah, dapat 4, tapi itu produk dari Amerika ya, untuk minum itu di Indonesia nggak ada itu. Ya, Oh iya, malam Pak. ya silahkan Bu Ini siapa? Pak Sam, saya Bu Fatima Oke, silahkan Bu. dari Gresik. Nggih. Tadi Bapak menyebutkan yang omega 3 itu belum beredar di Indonesia. Iya, Padahal saya sudah 2 kali belinya. itu yang beli produk yang mana Pak? Yang isi 90 Pak? Amerika tuh. itu yang ini yang 90 Bu, di Indonesia yang besar ini. Iya, Iya, saya beli yang itu. Nggih. ya memang ini yang beredar di seluruh dunia saat ini. Oh, Nah, sedangkan ini yang belum mana? diproduksi. Ini masih hasil daripada peningkatan ini, ya. Oh, yang Ini kecil. belum di Amerika juga belum Yang dijual. isi 30. Iya, ini cuma testing Oh, untuk gitu. demo produk. Kebalik berarti. Iya, Nggih. Jadi kebalik. Saya tadi dengarnya yang sisi 90 belum dijual di Indonesia. Dari mana gitu. Nggih, maaf. yang 30 Bu, yang kecil ini yang belum. Oh, yang belum. Nggih, Iya, nggih. ini Terima seluruh dunia kasih. belum. Oke, sama-sama Bu. Nggih.
Ada yang lain? Nanti kalau Bapak Ibu sekalian yang ini kan nanti saya rekam kemudian nanti saya masukkan di YouTube ya. Eh, siapa yang mau daftar nanti hubungi saya ya. Yang mau daftar hubungi saya karena ini apa namanya? Saya sama istri udah jelas sudah ikut kan berarti kan kurang satu. Ya, kalau kemarin itu yang ikut apa namanya? Yang ikut Nutrilite Fast Feed itu ada di grup kita kan ada puluhan itu ya. Ada puluhan kalau yang ini memang mungkin ada yang sudah beli dan udah mencoba ya. Tapi Saya kita daftar Pak Kiai. gimana? Saya daftar Pak Kiai. Oh, nggih Pak Iwan. Nanti sama saya aja. Tapi kalau Pak Iwan nanti grupnya ada, nanti Pak Iwan jadi ketuanya aja. Siap, Nggih, nanti bisa disampaikan ke ini ke jaringannya Pak Iwan. Nggih. siap Kiai. Nggih. Ini bukan kalau masalah gut health ini ya, Bapak sekalian, ini bukan masalah bisnisnya. Ini lebih cenderung kalau saya masalah menjaga kesehatan jangka panjang. Ya. Karena kalau udah masuk ke rumah sakit, waduh, itu rentetannya nggak karu-karuan itu. Ya. Masalahnya bukan hanya ke kita aja, bukan hanya ke obat aja. Nanti sekeluarga itu juga susah, ya. Nanti pendapatan kita juga menurun, ya. Termasuk nanti kalau misalnya di bisnis MB ini juga nanti juga tidak bisa dikerjakan. Yang harusnya bisa bekerja, nggak bisa bekerja, ya. Silakan yang lain. Atau ada pertanyaan yang lain, nggak apa-apa, silakan. Tumben ini nggak ada yang bertanya ya. Biasanya malah waktunya sampai kurang-kurang. Ada Bapak sekalian? Bentar saya bentar saya tambahi sedikit ya. Bapak sekalian, 3 nutri utama yang dibutuhkan oleh ususmu ya. Kan kemarin sebelumnya ini sebenarnya kan kalau yang teman-teman yang baru mungkin bingung ya. Kalau teman-teman yang udah lama, ini kan kita sudah punya materi tentang gut health juga ya, yang dari Dr. Rita itu ya. Itu sudah harus diulas sedemikian rupa sampai beberapa hari kan. Ya, 1 minggu atau 2 minggu itu lupa saya. Nah, ini probiotik ya. Probiotik itu adalah apa? Bakteri baik ya, bakteri baik. Ya, ini menyeimbangkan bakteri baik untuk melawan bakteri jahat dan membantu penyerapan nutrisi. Kalau tidak ada ini, nggak bisa menyerap nutrisi. Kalau tidak ada probiotik, maka bakteri jahat yang akan menguasai dan akan menimbulkan banyak penyakit. Ya, dan probiotik ini memerlukan makanan atau tempat juga, namanya prebiotik. Ya, prebiotik atau artinya serat. Ya, serat atau dalam bahasa Inggrisnya itu fiber. Ya, sehingga produk kita yang kedua itu namanya high fiber ya, seperti ini. Ini high fiber ini ya. Ini high fiber. Nah, ini dengan menggunakan ini maka probiotik kita ini akan sehat dan akan berkembang biak ya, terus dan berkembang biak lebih banyak. Ya, sehingga tubuh kita akan semakin sehat. Nah, keduanya ini sekalian itu perlu juga adanya protein
Ya, kenapa? Karena ini untuk digunakan sebagai perbaikan atau regenerasi sel, ya, dan juga untuk mendukung lapisan dinding usus. Ya, karena apa, Kak? Karena kalau misalnya ada masalah, ya, ada masalah dengan tubuh kita, ya, kalau kalau kemarin saya dengar Pak Dokter itu ya di waktu apa namanya ngobrol-ngobrol dengan saya di LA, pokoknya intinya kalau kita misalnya bermasalah dengan tubuh kita sakit gitu, maka perbanyak protein itu cepat sembuh, ya. Karena sakit itu sesungguhnya adalah adanya kerusakan sel dan tubuh kita ini terdiri dari sel, ya, triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk memperbaiki caranya adalah memperbanyak protein, ya, digencar dengan protein, ya. Nah, kalau kalau apa namanya penjelasan detailnya kayak gini, ya. High protein itu lengkap dengan 9 asam amino esensial. Asam amino yang esensial itu artinya yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Sedangkan yang non eh ya seperti kasusnya anak saya yang kena cacar ya itu digencar dengan high protein. Sedangkan yang di apa namanya yang diproduksi oleh tubuh kita itu namanya non esensial. Ya, dan ini bisa menyumbangkan hingga 17 gram protein setiap sajiannya, ya, ini setiap sajian. Kemudian ini probiotiknya, ya, ini probiotik. Ah, ada 23 miliar ya bakteri baik ya yang ditidurkan di dalam ini, ya, di dalam apa namanya probiotik ini. Ya, dan strain probiotik ini kalau dulu waktu saya ikut acaranya dokter dari Korea itu, ya, beliau melakukan penelitian dan memang yang dari MW ini, ya, itu strain tertinggi, ya, sampai 4, ya, dan ada 2,5 gram prebiotik ya setiap. Ya, ini kan modelnya kan di ini saksetan ya. Ya, modelnya saksetan dan setiap sakset itu ada 2,5 gram. Terus kemudian yang ini high fiber. Fiber itu artinya serat. Serat itu artinya prebiotik, ya. Tempatnya makanan atau tempatnya eh, makanan daripada probiotik, ya. Nah, setiap ini juga berupa apa namanya berupa saksetan itu ada 4 gram serat dalam setiap sasetnya, ya, dan bisa menyumbang kebutuhan serat larut dan tidak larut bagi tubuh kita, ya, dan inulin salah satu prebiotik yang mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus kita. Nah, kalau Bapak sekalian membaca ini dan juga mengikuti yang disampaikan oleh Dr. Rita, yang mengikuti lagi, maka Bapak sekalian akan benar-benar sangat-sangat membutuhkan 3 unsur ini. Ini sebenarnya Bapak sekalian ketika ada ini probiotiknya ini di launching di Indonesia, saya sudah konsumsi setiap hari dengan keluarga, ya, dengan istri. Kan di Indonesia kan 2 tahun sesudah dari Malaysia. Dulu yang adanya cuma prebiotik, ya, prebiotik atau high fiber, sedangkan ini masih baru, produk baru, ya. Nah, itu Bapak sekalian sebagai tambahan sedikit. Kalau memang nggak ada pertanyaan, ya, kita sudahi. Silakan, mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Nggak ada? Baik, insya Allah cukup Bapak sekalian, ya. Nanti sebentar lagi saya convert ke YouTube, ya. Kalau nggak sekarang ya mungkin besok, ya, biar malam hari ini istirahat dulu. Terima kasih Bapak sekalian, terutama para leader yang hadir pada malam hari ini dan juga para
ABO yang ada di grup Probron, kemudian Future Leader dan juga di grup Go Freedom ya yang hadir pada malam hari ini, dan ini memang yang saya undang terbatas ya, tidak semuanya ya, dan alhamdulillah acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Dan mudah-mudahan ini salah satu di antara ikhtiar kita untuk mendapatkan ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan harapan besar kita adalah bagaimana dengan rezeki yang kita peroleh itu untuk kita salurkan sesuatu yang baik ya, sehingga dampaknya bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat kelak. Amin, amin. Amin ya Oke, rabbal alamin. terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.